dengan permintaan efektif. Yang kedua, keinginan yang tidak disertai kemampuan untuk membeli. Nah, kebutuhan manusia juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan ini dipandang dari urgensinya atau mendesak tidaknya suatu kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Yang dimana kebutuhan menurut intensitasnya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi agar kita tetap hidup. Contoh, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder disebut juga dengan kultural karena kebutuhan ini timbul bersamaan seiring meningkatnya perbedaan usia. Contoh dari kebutuhan sekunder ini, kita bisa menempuh pendidikan, bertamasya, berolahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang ditujukan untuk orang-orang yang bertambang atau golongan atas. Contohnya, emas, mobil, pesawat atau jet pribadi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah segala kebutuhan yang perlu dipenuhi agar manusia bisa mempertahankan kondisi fisiknya. Contohnya, makan, minum, tidur, dan olahraga. Yang kedua, kebutuhan rohani. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang menyangkut psikis atau jiwa seseorang. Contohnya beribadah, berekreasi, memainkan musik, atau menonton film. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu juga dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, menurut waktu sekarang dan menurut waktu yang akan datang. Menurut waktu sekarang itu yang sangat perlu dibutuhkan saat itu juga. Contohnya, makanan yang kita perlukan di saat kita lapar dan obat-obat yang kita perlukan di saat kita sakit. Sedangkan kebutuhan yang masa akan datang yaitu kebutuhan yang dapat ditunda untuk waktu yang akan datang. Misalnya, tabungan hari tua, asuransi, kesehatan, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan menurut wujud. Kebutuhan menurut wujud dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan material. Kebutuhan material itu adalah kebutuhan berupa barang-barang yang dapat diraba dan dilihat. Misalnya, buku, sepeda, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan imaterial adalah kebutuhan yang tidak wujud seperti pendidikan, liburan, dan lain-lain. 5. Kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan menurut subjek dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dapat dilihat dari segi orang yang membutuhkan. Misal, kebutuhan petani sangat berbeda dengan seorang guru, di mana petani memerlukan cangkul untuk menggarap lahan kosong dan guru memerlukan alat tulis untuk mengajar. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Disebut juga kebutuhan kolektif atau yang digunakan secara bersama-sama. Misalnya